Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Aja udah kencang teman-teman ya, bassnya udah mulai kerasa ya di sini. Nanti pelan-pelan saya naikkan volumenya. Saya naikkan volume 14, di volume 15 udah kencang banget, bassnya gila nih. Sang raja memakan nanas, sang permaisuri memakan semangka. Ayo kita kupas tuntas speaker dari Tanaka. Nah baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan ini alhamdulillah saya berkesempatan untuk menyampaikan informasi terkait dengan speaker Tanaka yang akan kita kupas tuntas pada hari ini. Nah ini sudah hadir di tengah-tengah kita teman-teman sekalian. Kenapa sekarang banyak sekali speaker yang sudah beredar ya, dan ini khusus yang speaker dengan ukuran besar. Nah untuk brand Tanaka sebenarnya dia berbagai ukuran ada ya, tapi saya penasaran untuk mencoba speaker-speaker dengan ukuran besar, contohnya seperti Tanaka. Jadi ini tipenya adalah Tanaka Diamond Antroly 15 inch. Nah nanti ada kakaknya lagi, Tanaka Mega Trolley 18 inch. Nah, sebelum sampai ke sana, kita akan kupas tuntas dulu terkait dengan yang ukurannya 15 inch. Nah, seperti apakah kelebihannya dan seperti apakah fitur-fitur yang ada, apakah ini layak untuk kita miliki? Mari kita akan bahas pada video kali ini. Nah, teman-teman sekalian, sebenarnya kita perlu juga bahas ya, kapan kita membutuhkan speaker dengan ukuran kecil, ukuran sedang, dan ukuran besar. Nah, kalau kemarin saya sudah kupas tuntas dengan ukuran mini dan sedang ya. Nah, itu sebenarnya difokuskan untuk teman-teman yang suka suara vokal ya. Kemudian untuk kebutuhan ruangan yang tidak terlalu besar, nah itu bisa digunakan dengan speaker yang ukuran sedang dan sampai ukuran kecil. Nah, tapi kalau yang betul-betul teman-teman ingin mencari dentuman bassnya yang dahsyat ya. Ini senang yang suara-suaranya seperti lagu-lagu dangdut. Ini suka sekali nih dengan speaker besar seperti ini. Nah juga dengan musik-musik disco gitu ya, yang membutuhkan suara bass yang besar dan terasa sampai kacanya bergetar ataupun dindingnya ikut bergetar atau lantainya ikut bergetar. Nah inilah kita menggunakan speaker dengan ukuran yang lebih besar lagi. Sebelum sampai ke sana, terima kasih sekali lagi atas dukungan teman-teman sekalian atas channel Tembakau Vals, karena tidak mungkin channel Tembakau Vals ini akan terus berkembang tanpa dukungan teman-teman sekalian. Untuk itu, mari kita simak video ini sampai selesai. Nah, baiklah teman-teman, kita langsung aja ya. Jadi, speaker ini di dalamnya itu pertama dia itu ada adaptor ya. Ini adaptornya, ini tegangannya antara 15 volt DC ya, 3000 mA atau 3 ampere. Jadi seperti ini adaptornya. Kemudian di dalamnya juga dikasih ini remote ya. Ada remote. Di sini teman-teman kalau lihat remote-nya ada pengaturan equalizer. Nah, kalau untuk yang lain ada tombol power mode, ada stop, ada mute ya, ada repeat, equalizer dan tombol 1 2 3 4 sampai 0 ya. Kemudian ada pengaturan volume, kemudian ada play pause, maju mundur, dan ada mute juga di sini. Nah, tapi intinya kalau equalizer ini paling penting juga nih teman-teman, karena dia bisa diatur-atur ya, mode-mode equalizernya secara digital. Karena dia tidak disediakan tombol untuk merubah equalizer di tombol-tombol yang disediakan. Jadi memang remote-nya jangan sampai hilang. Dan baterainya ini ukuran A3. Nah, teman-teman sekalian. Kemudian disediakan buku petunjuk.
dan kartu garansi seperti biasa dari Tanaka. Dan ini sebenarnya brand lokal ya teman-teman sekalian, walaupun namanya Tanaka. Kemudian, nah ini dia. Di dalam unitnya juga sudah dikasih mikrofon wireless ya sepasang. Nah ini bahannya dari plastik. Ya, ini kepalanya semi plastik kayaknya grillnya ya. Tapi sepertinya ini juga logam ya. Nah, pencet deh. Nah kalau untuk spoolnya, nah ini. Kalau teman-teman perhatikan, spoolnya cukup lumayan bagus teman-teman. Karena biasanya kalau yang mikrofon biasa, spoolnya polos-polosan ya. Nah, kemudian ini baterainya dia tidak bisa dicas. Jadi pakai baterai ukuran A2 ya teman-teman sekalian. A2. Ya, kalau mau pakai cas ya berarti chargernya opsional. Tambahan dari luar ya, baru nanti dimasukin ke mikrofon ini. Nah, ini ada tulisan Tanaka. Warnanya abu-abu. Dan kemudian untuk frekuensinya di 762an MHz. Kurang lebih sama ya. Ini saya baterainya saya pasang yang satu, kayaknya saya nggak ada baterainya, jadi saya nggak perlu pasang dulu. Kita coba satu-satu aja. 1, 2. Nah, kemudian dia udah ada anti feedback ya. Jadi kalau di sekitaran 50 cm masih aman teman-teman ya. Tapi kalau udah ada suara musik dentuman ya, apalagi di Twitternya pasti ada feedback ya. Makanya antara 50 meter ke atas itu masih aman. Ya, masih aman tuh. Ya, masih aman lah. Jadi ada anti feedbacknya. Kemudian dari sisi bahan, kalau kita lihat, nah ini bahannya kalau saya lihat ya lumayan teman-teman ya. Ukurannya gede lagi. Ini grill besi. Ya. Ini Twitternya, ini ukuran Twitter 3,5 in ya secara spek ya. Kalau ini 15 inch. Kemudian di tengah-tengahnya ada LED diamond. Jadi kalau dia ini ada getaran dia nyala. Nah itu dia. Itu teman-teman ya. Nah ini LED-nya ini bisa dirubah-rubah. Nanti kita lihat ya pengaturannya. Kemudian di ini juga sudah ada LED-nya. Kalau secara estetika ya menarik ya teman-teman ya. Ini suka disco-discoan nih. Nah, makanya dangdut, disco. Nah, DJ. Ini speaker ini cocok sekali ya. Karena pasti senang suara dengan nada rendahnya atau suara bassnya. Kemudian ini ada lubang anginnya. Wah, terasa banget nanti kalau bassnya kuat. Ini anginnya dari sini ya, dari depan teman-teman. Nanti kita tes. Di bawah sini ada tulisan brand Tanaka ya. Merah, kuning, hijau. Ciri khasnya brand Tanaka. Nah, kemudian kalau di samping ya, di sampingnya ada pegangan teman-teman. Nih kayak gini. Nah, ini dia ya. Di kiri kanannya ada ya. Untuk pegangan. Jadi selain dia ada roda untuk di kayak troli gitu ya, biasa. Makanya namanya Antroley 15 in diamond ya. Di belakangnya juga ada gagang ya, gagang untuk nih seperti troli kayak gitu teman-teman. Nah, maksimalnya segini. Ya. Dan di bawahnya bisa kita pasang tripod ya. Jadi ada lubang untuk tripod. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau nanti ada acara-acara butuh tempat gitu ya untuk tripod, dia bisa dipasangi tripod. Dan kemudian untuk bobotnya ini kurang lebih hampir 15 kg ya. 15 kg itu kotor ya kalau nggak salah. Kalau hanya speakernya aja sekitar 13,7 kg ya. Oke, secara fisik oke ya. Rapi. Karena memang ini pabrikan ya. Dari samping teman-teman perlu lihat juga nih. Ya. Kokoh ya. Belakangnya seperti ini. Dan ini nggak ada baut-bautnya ya. Ya, ada roda di bawahnya. Dan di sini ada merek Tanaka SNI dengan spek-speknya ya teman-teman sekalian. Nah itu dari sisi fisik ya.
Nah, kalau dari sisi spek, tadi sudah saya sebut sedikit ya. Kalau untuk ukurannya, ini woofernya 15 inch, kemudian tweeternya 3,5 inch. Kemudian untuk power PMPO-nya 5600 PMPO. Ya, dia tidak pakai RMS teman-teman. Nanti kita hitung aja sendiri ya, PMPO ke RMS berapa. Tapi intinya 5600 PMPO. Nah, kemudian kalau untuk daya tahan baterai, secara spesifikasi keterangan-keterangan yang ada, ini bisa sampai kurang lebih 5 jaman teman-teman sekalian. Dengan pemakaian penuh ya, jadi antara 5 atau 6 jam. Nah, kemudian ini bisa sambil dicolokin ke listrik ya. Jadi bisa langsung charger sambil dimainkan, itu bisa. Ya, seperti yang sudah ada di dalam buku petunjuknya. Kita coba lihat di atasnya ya, fitur-fiturnya kita coba pelajari. Nah, baik teman-teman ya, sekarang kita lihat fitur-fitur tombol-tombol di atasnya. Pertama, kalau kita lihat di atas ini ada LED ya. Ada LED indikator, ini Bluetooth. Dia bisa modenya bisa ganti-ganti di sini. Nah, di sini ada AUX ya. Kemudian ada FM, terus kembali ke Bluetooth. Nah, kemudian di tombolnya berikutnya di sini ada tombol record ya. Jadi kalau di sini kita pakai USB flash disk atau pakai SD card ya, atau MMC card atau TF card ya. Ini bisa direcord ya. Kalau kita lagi sambungkan Bluetooth Anda. Nah, itu dia. Jadi kalau kita tekan record, dia otomatis akan merecord aktivitas dengan penggunaan speaker ini ya. Suara-suara yang ada dia akan direkam. Kemudian ada play, pause, mundur dan maju ya. Nah, kemudian di tombol atasnya di sini ada mic volume, ada mic echo dan mic delay. Nah, ini pengaturannya untuk mic. Kemudian di sini ada karet, kita buka gini, bukan karet ya, ini silikon lah. Kemudian ini ada untuk adaptornya diisi 15 volt ya. Ini tegangannya 15 volt. Kemudian ada lubang input mic 1 dan mic 2 yang ukuran 6,5 mili ya, atau 6,3,5 mili biasanya gitu. Kemudian ada line in ya, lubang line in untuk input audio dari kabel ya, bisa dari perangkat luar, dari handphone, bisa juga dengan menggunakan kabel output ya, dari handphone input ke line in. Kemudian ada TF card, ada USB card. Nah, jadi cukup lengkap ya teman-teman ya. Kemudian ada mic priority. Nah, fungsinya mic priority kalau kita ngomong ada musiknya nanti akan volumenya akan mengecil otomatis. Jadi lebih memprioritaskan mic. Nah, kemudian repeat. Jadi kalau kita ngomong ada musik, dia akan berulang-ulang. Kemudian ini ada menu lagi ya. Nah, ini menu ini kalau kita lihat ini untuk menu volume. Ya, menu volume, terus nanti ada treble. Treble-nya sampai 6 maksimal. Ya, kemudian ada menu bass maksimal 6 juga ya. Kemudian dia dilengkapi dengan TWS. Nah, ini TWS on, TWS off. Nah, di sini kelihatan ya. Kemudian ada indikator baterai ya, teman-teman, ini sisa 2 bar ya. Kalau full dia 3 bar. Nah, kemudian di sini ada LED mode. Nah, LED mode ini enak juga nih kita atur-atur. Ini tadi 1 2, ini 3 4 5 6 7 ya. 8. Kok banyak banget ya? Kayaknya 8 ya. Ya, antara itu ya. Oke. Terus kalau mau matikan LED-nya bagaimana nih? Bisa ya, tekan lama-lama teman-teman, agak lama nanti langsung padam. Nah, itu dia. Yang tombol ini aja, yang volume aja yang berputar, bisa diputar. Ya, volume yang masih bisa diatur. Jadi seperti itu untuk pengaturan di atasnya. Nah, kemudian untuk powernya ada di belakang ya, teman-teman sekalian. Kita putar pelan-pelan. Jadi ini agak unik ya. Tombolnya ada 2 nih powernya. Nah, kalau yang power ini untuk mematikan keseluruhan. Jadi kalau mau kita matikan keseluruhan pakai ini atau hidupkan keseluruhan pakai ini. Ya, tombol ini. Sedangkan tombol ini untuk menyalakan
LED yang diamondnya, yang di depan itu loh. Nah, untuk yang ini, nah itu dia teman-teman, ya. Jadi kalau kita matikan, nah ini kita sambungkan Bluetooth Anda. Ketok nggak pengaruh ya. Tapi kalau kita hidupkan, nah itu dia. Oke, kayak gitu ya teman-teman ya. Kita coba nih. Ini kalau kita hidupkan tombol yang tadi untuk ini diamondnya, LED diamond. Tapi kalau kita matikan, nah dia nggak pengaruh. Jadi bisa diatur untuk dinyalakan dan dihidupkan atau dimatikan. Jadi seperti itu teman-teman sekalian. Nah, sekarang kita coba mikrofon ya. Mikrofonnya suaranya seperti apa? Nah, tadi sudah kita nyalakan ya, 762 MHz ya. Jadi UHF nih. Nah, ini suaranya seperti ini. Jadi, kalau untuk suara kita langsung rekam suaranya langsung dari HP ya, tanpa menggunakan mic. Oke. Tes 1 2 3 1 2 3. Oke. Jadi saya nggak pakai mic yang ada wireless ya, teman-teman. Ini langsung direkam melalui mikrofon internalnya HP, karena biar lebih natural, lebih alami. Nah, ini kita cek ya. Tes 1 2 3. Ini saya atur mic volumenya di pukul 12, echo-nya di pukul 12, dan delay-nya di pukul 12. Jadi suaranya seperti ini. Tes 1 2 1 2 3. Jadi 3 tombol ini kita mainkan ya. 1 2 3 tes 1 2. Nah, seperti itu hasilnya. Suaranya demikian ya teman-teman. Tes 1 2. Jadi ikut tes 1 2. Ikutin suara ya. Tes 1 2 3 1 2 3. Nah, sekarang volumenya kita maksimalkan. 1 2. Kencang juga ya. Ini kalau nyanyi atau khotbah pidato, kita coba nggak usah pakai efek ya. 1 2 3 tes 1 2 1 2 3 tes 1 1 2. Woi, kenceng juga teman-teman sekalian ya. Nah, jadi kita sekarang coba pakai musik ya. Bluetoothnya kita mainkan. Nanti ini sudah saya sambungkan ke TV sebenarnya. Ini saya atur mikrofonnya di pukul 3 volumenya, echo di pukul 1, delay-nya juga di pukul 1. 1 2 3 1 2 3. Nah, kira-kira kayak gitu. Sekarang kita tes musik dulu ya. Baik teman-teman, ini saya tes volumenya full ya, 32. Jadi di setting 32 volumenya, tapi di TV-nya kita di volume 10 ya. Untuk TV di volume 10. Jadi saya coba maksimalkan di speaker, tapi di TV-nya saya atur di 10, belum sampai 100%. Karena sepertinya udah kenceng ya teman-teman. Jadi kita coba dulu ya. Aja udah kencang teman-teman ya, bassnya udah mulai terasa ya di sini. Nanti pelan-pelan saya naikkan volumenya. Saya naikkan 15, udah kencang banget. Bassnya gila ya. Ya teman-teman, saya sanggupnya di ruangan ini, di studio hanya 15 ya volume di TV-nya, karena suaranya sudah cukup kencang dan takutnya mengganggu tetangga. Oke, kita coba cek sound system yang lain ya. Ya, ini di volume 10 ya di TV ya, tapi di speakernya maksimal volumenya 32. Saya naikkan pelan-pelan. Teman-teman bisa lihat di layar ya, 11, 12, 13, 14, 15.
equalizernya. Tadi pop, ini rock, ini klasik. Nah, normal. Paling kencang normal, teman-teman. Ya, tadi kita udah coba ya suara musik ya. Kenceng banget teman-teman, bassnya luar biasa ya. Saya baru pakai 15 maksimal di volume di TV ya. Nah, sekarang kita coba karaoke ya. Seperti apa rasanya dengan mikrofon bawaan dan speaker yang sudah kita hidupkan, sudah kita pasang ya. Kita karaoke-nya karaoke akustik ya. Oke, kita mainkan teman-teman. Saya pakai volume 10 di TV ya. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani. Oke, sekarang kita coba gitar ya, teman-teman. Ini pakai receiver yang sudah pernah saya review berapa kali nih. Kita coba pasang. Oke, kita coba ya. Suaranya bersih ya. Nggak ada suara noise. Oke, kita coba. Oke, kita masuk ke sesi kesimpulan teman-teman sekalian. Jadi setelah kita coba dengan berbagai macam cara ya, jadi dapat disimpulkan pertama dari sisi sound, mikrofonnya ini cukup nyaman digunakan ya. Namun bagi teman-teman yang mungkin kalau merasa kurang, masih bisa menggunakan mikrofon eksternal tambahan yang bisa kita sambungkan di lubang 6,5 mili yang menjadi mikrofon eksternal yang mungkin teman-teman mempunyai yang lebih baik lagi. Jadi itu sangat memungkinkan sekali. Kemudian untuk main gitar juga nyaman teman-teman, suaranya kenceng banget ya. Jadi sesuai dengan ukuran woofernya dan tweeternya, dan ini 5600 PMPO. Jadi powernya sangat terasa sekali dan suaranya bersih ya, tidak ada suara noise teman-teman. Suara gereng-gereng itu nggak ada. Jadi dia memang sudah diantisipasi ya untuk suara-suara yang mengganggu. Nah, kemudian untuk equalizernya, jangan lupa ini kontrolnya ada di remote ya. Jadi remote-nya ini ada kontrol equalizer, ada 4 mode, pop, rock, klasik, normal ya. Jadi ada 4 mode yang bisa diatur di equalizernya. Jadi pengaturannya ada di sini. Nah, kemudian secara keseluruhan teman-teman, untuk suaranya tadi kita sudah dengarkan ya, kalau saya rasakan sendiri, kalau bicara bass ini dahsyat banget. Aduh, kalau suara bass udah nggak usah diragukan lagi teman-teman. Volume 15 saja yang ada di TV, memang saya settingan ini saya maksimalkan sekali, tapi untuk volume antara 10 sampai 15 udah kencang banget teman-teman di ruangan saya seperti ini ya. Jadi kalau untuk outdoor ini sangat-sangat tangguh lah intinya kayak gitu ya, karena 15 saja udah keras sekali suaranya. Jadi cocok sekali kalau teman-teman yang sekarang suka berorasi. Nah ini salah satu referensi speaker untuk suara yang dahsyat ya teman-teman ya. Kemudian untuk suara terkait dengan mikrofon yang tadi masih bisa lebih dimaksimalkan lagi kalau kita menggunakan mikrofon eksternal, karena mikrofon eksternal itu bisa kita atur-atur dan
apalagi kalau ada mikrofon yang saat ini sudah ada treble bassnya, echo-nya, kemudian ada volumenya yang sudah bisa diatur di mikrofon. Itu akan lebih nyaman lagi teman-teman mengaturnya, karena akan lebih sensitif. Tapi untuk bawaannya sudah cukup mumpuni. Nah, kemudian secara keseluruhan speaker ini cocok untuk indoor maupun outdoor, dan lebih dominan bassnya bagi teman-teman yang senang suara-suara bass gitu ya. Ini speaker ini sangat cocok, apalagi kalau suka dangdutan, ya suara musik DJ yang sifatnya rame gitu ya. Ditambah lagi dengan adanya fitur LED ya yang cukup rame, dan ada fasilitas untuk ini ya, lampu-lampu disco gitu. Sangat menarik sekali bagi teman-teman yang betulan suka dengan tipe-tipe speaker yang rame gitu ya, untuk party dan lain sebagainya, cocok sekali. Nah, itulah kesimpulannya teman-teman ya, dan jangan lupa ini bergaransi. Nah, jangan khawatir karena service centernya sudah tersebar di kota-kota besar. Nah, demikianlah teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi referensi bagi teman-teman yang kebetulan mencari speaker yang gede ya, yang besar. Salah satunya adalah dari brand Tanaka. Karena speaker ini ternyata cukup mumpuni. Kemudian harganya juga terjangkau teman-teman dibandingkan dengan harga-harga yang lain ya. Tapi ini benar-benar dahsyat. Untuk itu saya rekomendasikan untuk teman-teman bisa memiliki ini kalau ingin mencari speaker-speaker yang ukuran besar. Demikian, sampai ketemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.